Salam saudara sekalian, kita kembali bersama-sama bertemu untuk membahas kebenaran. Dan kita akan kembali berbicara tentang dibunuhnya Brigadir Joshua. Banyak orang mengatakan kasus ini adalah kasus yang sederhana. Tetapi sekarang kita tahu kasus ini menjadi jelimet, kasus ini menjadi rumit. Bahkan kasus ini boleh dikata seperti kisah film. Film Mandarin di sana saudara sekalian. Karena dari kasus ini muncul apa? Muncul istilah-istilah yang ditujukan kepada kepolisian, kepada polisi Republik Indonesia. Ada istilah geng, ada istilah mafia, ada istilah kaisar, ada istilah kerajaan yang diberikan kepada kepolisian. Jadi seperti kisah di film, dan kasus ini juga kita tahu sepertinya berseri-seri. Episode demi episode bermunculan. Seperti yang pernah saya katakan di YouTube sebelumnya bahwa di dalam kasus ini telah menimbulkan banyak sekali dosa. Di dalam kasus ini ada banyak dosa yang diperbuat, yang dilakukan. Dan sebagaimana yang pernah saya katakan, dosa yang menonjol dalam kasus ini adalah dosa pembunuhan dan dosa kebohongan. Sehingga dari kasus ini muncul komunitas, muncul gerombolan, yaitu gerombolan pembohong. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa supaya gerombolan ini tidak terus berkembang, tidak menjadi gerombolan-gerombolan negatif yang lain, sehingga istilah-istilah negatif tidak kembali diberikan kepada polisi Republik Indonesia. Oleh sebab itu, saya hanya mau memberikan kebenaran firman Tuhan. Kalau kasus ini menjadi rumit, menjadi jelimet seperti sekarang, karena apa? Karena di dalamnya tadi penuh dengan kebohongan. Hal yang sederhana kasusnya pembunuhan, tapi menjadi rumit karena di dalamnya ada rekayasa dan penuh dengan kebohongan. Saya akan bacakan, saudara, ada dosa-dosa yang dampaknya itu luar biasa. Sehingga setiap kita harus bertobat dari dosa-dosa yang akan saya bacakan ini. Soalnya kalau tidak bertobat, Alkitab mengatakan ujungnya adalah masuk ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Saya akan bacakan dari kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-8. Karena dalam kasus ini banyak muncul perbuatan dosa. Dan dosa itu banyak disebut di dalam ayat ini. Saya akan baca Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang penakut. Penakut di sini artinya adalah pengecut. Orang tahu berbuat salah, berbuat dosa, tapi tidak mau mengakuinya. Itulah pengecut. Kemudian orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak lagi percaya kepada kebenaran. Orang-orang keji atau orang kejam, orang-orang pembunuh, orang sundal. Nah, saudara, ini yang masih dalam penyelidikan karena awalnya kasus ini katanya ada yang namanya pelecehan seksual, ya. Dengan kata lain ada perbuatan sundal, tapi ternyata tidak ada. Kemudian kalimat berikutnya, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Nah, sekarang masih ada yang dusta.
mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Wah, dampaknya luar biasa ketika orang melakukan dosa ini. Saudara, kita hidup di dunia ini, kita penuh dengan dosa. Kita sering melakukan dosa. Tetapi mari kita kembali kita harus mengambil sikap untuk apa? Bertobat. Kita harus mau berubah. Apalagi dari dosa-dosa yang disebutkan dalam ayat ini. Sebab kalau tidak berubah, tidak mau bertobat, masa depan kita pasti, yaitu apa? Di dalam neraka. Kita akan terima hukuman Tuhan di dalam lautan api yang menyala-nyala. Saya akan kembali sebutkan dosa yang membuat orang masuk neraka kalau nggak bertobat. Jadi orang-orang ini kalau masih hidup terus melakukan ini berarti calon penghuni neraka. Tapi kalau bertobat berarti tidak lagi berlaku. Tapi kalau masih melakukan ini, saya akan bacakan kembali. Wahyu 21 ayat 8 demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang penakut atau pengecut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal atau cabul, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi mari kita harus berhenti, bertobat, berubah, dan tidak lagi melakukan dosa ini. Sebab kalau terus melakukan dosa ini kembali, masa depannya pasti, yaitu di dalam api yang menyala-nyala. Dengan kata lain, masa depannya pasti, yaitu di dalam neraka. Jadi selagi kita bernafas, selagi kita hidup, mari kita berubah. Mari kita bertobat sebelum kematian kita datang kepada setiap kita. Kalau kita masih bernafas, itu adalah kesempatan di mana kita harus mengubah hidup kita, bertobat, kembali kepada kebenaran. Tuhan memberkati.